Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanda Kurniasari, NIM 1905520082. Saya dari kelas B1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktik audit dengan materi standar audit atau SA 560 mengenai peristiwa kemudian dan standar audit atau SA 570 mengenai kelangsungan usaha. Di sini saya mempresentasikan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum ke materi, saya akan sedikit mengenalkan Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Di Universitas Stikubang Unisbank Semarang ada dua kampus. Kampus yang pertama terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Lalu kampus yang kedua di Jalan Kendeng 5, Bendan Misor, Semarang. Selanjutnya, program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubang Unisbank Semarang ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen dan Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Selanjutnya, visi dan misi S1 Akuntansi. Visinya adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020. Misinya menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdaya guna, dan mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia bisnis, dan pemerintah. Lalu ada fasilitas S1 Akuntansi Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Yang pertama, ruang kuliah ber-AC. Yang kedua, perpustakaan dan BI Corner. Dan yang ketiga, laboratorium komputer. Dan keempat, laboratorium bank mini. Lalu ada tempat beribadah. Baik, itu tadi informasi mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, standar audit atau SA 560 mengenai peristiwa kemudian. Di standar audit 560 ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan, yang ketiga, definisi, dan yang keempat, ketentuan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada ruang lingkup. Standar audit SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa. 1. Kerangka pelaporan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Selanjutnya,
peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA atau Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang telah diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada tanggal efektif. SA atau Standar Audit ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk 1. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini ada beberapa istilah yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit atau SA 700. Selanjutnya ada ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya ada auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan
sehingga prosedur tersebut mencangkup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit. Selanjutnya, ada auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencangkup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risilah rapat. Ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Selanjutnya, membaca laporan keuangan interim terakhir jika ada. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus 1. Membahas hal-hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus 1. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi beberapa ini. Jika kondisi memperluas kondisi audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan jika kecuali kondisi menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru jika tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan
atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan. Dalam beberapa yuridiks, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang baru. Lalu, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika laporan keuangan setelah diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui auditor pada tanggal laporan audit, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan atau CALK yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Kemudian, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas standar audit atau SA 570 tentang kelangsungan usaha. Di standar audit 570 ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, dan yang keempat ada ketentuan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di dalamnya ada ruang lingkup. Standar audit atau SA mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya, ada asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha. Kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor di bawah ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Baik, selanjutnya ada ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhnya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Selanjutnya, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan mempertimbangkan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Tanggung jawab ini ada, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada tanggal efektif. SA atau standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2013 untuk emiten dan 1 Januari tahun 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah 1. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan audit. Selanjutnya, ada ketentuan, prosedur penilaian resiko, dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315 atau SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencangkup periode yang sama seperti yang digunakan manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lama. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencangkup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Selanjutnya ada kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa,
atau kondisi yang baik secara individual atau kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikan dampak potensialnya dan kemungkinan terjadi adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi atas ketidakpastian tersebut diperlukan. Selanjutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi masih terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan 1. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini atau suatu pendapat tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan atau suatu hal dalam laporan auditor untuk 1. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini atau pendapat yang wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya adalah
penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan hasil kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini atau suatu pendapat tidak wajar. Selanjutnya, kegunaan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Yang selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengomunikasikan atau membicarakan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Serta yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16 serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan di dalam paragraf 17. Selanjutnya adalah pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Selanjutnya, kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, dan karyawan atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi, waralaba,
atau perjanjian hukum lainnya. Baik, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kata, mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan yang tidak sengaja, mohon maaf. Dan sebelum saya menutup presentasi saya akan sedikit menyampaikan kata-kata motivasi untuk teman-teman semuanya yang sedang dalam meraih cita-cita. Hidup ini bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tetapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita yang kalian impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.